Selamat dan semangat pagi Ibu dan Bapak dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Minggu 27 Juni 2021. Kembali kita akan bersama-sama beribadah. Sekalipun dari tempat kita masing-masing tidak berkumpul di gereja. Dan biarlah apa yang dibuat di dalam tayangan baik tulisan ataupun suara ini hanya menjadi sarana panduan yang menolong kita beribadah kepada Tuhan dari tempat kita masing-masing. Sebelumnya kita akan mempersiapkan beberapa sarana ibadah yang kita butuhkan, yaitu kitab suci dan nyanyian kidung jemaat yang digunakan untuk ibadah hari ini. Yang pertama, bagian bacaan kitab suci yang hendak digunakan dalam ibadah hari ini, kitab 2 Samuel pertama, ayatnya 1 dilanjutkan 17 sampai 27. Saya ulang lagi, kitab 2 Samuel 1 ayat 1 dilanjutkan 17 sampai 27. Nanti kita jadikan bagian dasar sabda. Berikutnya Mazmur 130. Nanti kita gunakan sebagai sarana pengakuan dosa. Sekali lagi Mazmur 130 menjadi sarana pengakuan dosa. Berikutnya surat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Sekali lagi 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15 nanti juga menjadi dasar sabda. Jadi dasar sabda hari ini ada dua. Yang pertama, bacaan yang pertama tadi 2 Samuel 1 dan kemudian 2 Korintus 8 ayat 7 sampai 15. Dan yang berikutnya bacaan Injil dari Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saya ulang sekali lagi, Markus 5 ayat 21 sampai 43 nanti menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Sekarang kita mempersiapkan bagian nyanyian-nyanyian yang akan kita gunakan dalam ibadah hari ini. Yang pertama, kidung jemaat nomor 64. Kidung jemaat nomor 64. Yang kedua, kidung jemaat nomor 28. Kidung jemaat nomor 28. Yang ketiga, kidung jemaat 395. Kidung jemaat 395. Yang keempat, kidung jemaat 289. Kidung jemaat 289 dan nyanyian terakhir kidung jemaat 379 menjadi nyanyian pengutusan. Kidung jemaat 379. Ibu bapak dan saudara anggota keluarga Allah, kita akan memulai peribadahan kita dengan terlebih dahulu menenangkan pikir, menenangkan hati dalam satu sejenak.
Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Ibu, bapak, saudara, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita hari ini Minggu 27 Juni 2021 menggunakan tema ujian keikhlasan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menggunakan kidung jemaat nomor 64. Sekali lagi kidung jemaat nomor 64, kita akan menyanyikan bait pertama dan bait kedua menjadi nyanyian pujian kita. Kidung jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ibu, bapak, dan saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan mewujudkan pengakuan kesadaran keterbatasan manusiawi kita di hadapan Tuhan Allah dengan berdasarkan Mazmur 130. Kita akan membaca secara bersautan Mazmur 130 sebagai wujud pengakuan dosa kita. Di dalam ayat yang pertama, terlebih dahulu nanti kita akan bersama-sama mengucapkan nyanyian syarah, kemudian selanjutnya secara bersautan, ayat demi ayat, kita membaca. Saya membaca ayat ganjil, ibu dan bapak dan saudara jemaat membaca ayat genap.
Kita menyatakan litani pengakuan dosa kita berdasarkan Mazmur 130. Bersama-sama terlebih dahulu kita menyatakan nyanyian ziarah. Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku, biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Ibu, bapak, dan saudara, anggota keluarga Allah, kita melanjutkan pengakuan keterbatasan kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28, baitnya yang kedua, keempat, dan keenam menjadi nyanyian pengakuan dosa. Kidung Jemaat nomor 28, bait 2, 4, dan ke-6. Ya Yesus, tolonglah. Bapak, Ibu, Saudara, anggota keluarga Allah, berbahagia setiap orang yang menyadari keterbatasannya dan memohon pertolongan kepada Tuhan. Karena Tuhan memberikan anugerah dan sekaligus petunjuk hidup baru
yang hari ini kita terima melalui bacaan Injil Markus. Pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Demikian Injil Yesus Kristus menurut Markus pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sedang ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya
Semua orang itu lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir menjadi sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka semua, jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi makan anak itu. Ibu bapak, saudara, anggota keluarga Allah, anugerah yang boleh kita terima berdasarkan anugerah yang dirasakan dan diterima oleh kepala rumah ibadat yang bernama Yairus tadi, dan perempuan yang telah 12 tahun sakit pendarahan, adalah apapun yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, Tuhan yang akan mencukupkan, termasuk tentang kesehatan dan kebaikan bagi tubuh jasmani kita. Itu anugerah yang kita terima. Namun di balik anugerah itu bisa kita terima ketika kita menuruti petunjuk dari Tuhan Allah yang ditunjukkan melalui bacaan tadi. Orang-orang yang bisa menerima anugerah Tuhan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh tersungkur di hadapan Yesus. Seperti kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Di dalam ayat 22 bagian akhir dan 23a. Demikian juga perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Itu yang ditunjukkan Tuhan. Kalau kita sudah menyatakan nyanyian pengakuan dosa kita, "Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku. Ya Yesus, pimpinlah, tetaplah kau dekat. Ya Yesus penebus, biarlah akhirnya kesukaanmu yang kudus di negeri baka kami rasakan." Kita akan benar-benar tersungkur di hadapan Yesus dan kita menerima anugerah yang dari Yesus saja. Bapak, Ibu, Saudara, anggota keluarga Allah, mari kita bersama-sama menyanggupi apa yang kita terima menjadi berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan hari ini, dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian kesanggupan kita. Di dalam Kidung Jemaat 395, kita akan menyanyikan bait pertama, kedua, dan kelima. Sekali lagi, Kidung Jemaat 395, bait pertama, kedua, dan kelima, kita akan bersama-sama menyatakan betapa indah harinya. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus.
harinya Yesus membasuh dosaku. Setiap janji hatiku kembaliku baru hilang sampai kepada ajalku. Ku puji pengasihannya, indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ibu, bapak, dan saudara anggota keluarga Allah, sekarang kita bersama-sama akan menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan doa syafaat. Di tengah-tengah doa syafaat nanti diberi kesempatan waktu untuk setiap anggota keluarga Allah menyatakan permohonan pribadinya. Terlebih dahulu kita menaikkan doa syukur bersama hari ini dan saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang boleh berkarya di dalam kehidupan kami, bukan hanya melalui ibadah hari ini, bahwa setiap kami diperkenankan, diperbolehkan menerima anugerah dan berkat Tuhan, tatkala kami selalu tersungkur di hadapan Yesus dengan ketulusan mengakui keterbatasan kami dan Engkaulah Allah penolong, Allah kekuatan kami. Perkenankan di dalam syukur kami hari ini, terlebih dahulu kami menaikkan syukur atas kepulihan, kesehatan dari dampak pandemi bagi keluarga Bapak Waluyo Sularso. Biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata yang kami rasakan ketika kami benar-benar tersungkur di hadapan-Mu, kami pun memperoleh perbaikan kehidupan, keselamatan seperti yang Engkau terimakan bagi perempuan yang mengalami sakit pendarahan ataupun anak Yairus, kepala rumah ibadat, beserta dengan keluarga yang ada yang bersukacita karena kasih kuasa-Mu. Sekarang kami juga menaikkan syukur atas setiap keadaan kehidupan jemaat Tuhan yang selalu mengandalkan Tuhan dengan kondisi kehidupan yang sulit sekalipun tetap meminta hanya kepada Tuhan saja. Kecukupan, segala sesuatu yang dibutuhkan, Engkaulah yang menjadi sumber bagi kehidupan jemaat Tuhan. Di balik syukur dan sukacita kami, memang ada realita-realita kehidupan lain yang harus kami hadapi. Di tengah-tengah suasana pandemi ada bagian-bagian yang boleh tetap merasakan sakit penyakit, baik di usia tua, sakit penyakit menaun, sakit penyakit, apapun yang sedang dirasakan, namun kami yakin kasih kuasa Tuhan nyata di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Perkenankan di balik syukur kami menghadapi realita hidup, setiap pribadi jemaat Tuhan akan menaikkan permohonan syafaatnya terlebih dahulu.
Ini Tuhan seru doa dan permohonan dari masing-masing pribadi jemaat-Mu di dalam peribadahan bersama saat ini sekalipun harus dari rumah masing-masing. Kami yakin Tuhan mendengar, Tuhan mengerti apa yang menjadi pergumulan dan kerinduan setiap jemaat Tuhan. Sekalipun mungkin masih ada bagian yang masih melanjutkan permohonan pribadinya. Namun di dalam kebersamaan perkenankan kami melanjutkan dengan syafaat sebagai jemaat Tuhan, hidup di tengah-tengah kondisi yang tidak menentu saat ini. Biarlah kami tetap berdoa untuk setiap anggota keluarga Allah yang mengalami sakit penyakit dan tetap mengandalkan Engkau dalam setiap keadaan. Yang boleh kami ketahui seperti Pak Jono, Pak Narto, Pak Budiono, Ibu Sutrisno, Ibu Sriningsih. Demikian juga bagian-bagian jemaat Tuhan di wilayah lain. Ada bagian saudara kami yang masih merasakan dampak pandemi COVID dan mereka masih harus melanjutkan kehidupan untuk ditata lebih baik, dipulihkan dari Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang merasakan dampak pandemi melalui setiap anggota keluarga jemaat yang ada. Baik di Purwodadi, baik di gereja manapun yang ada di sekitar kami. Secara khusus kami berdoa untuk kepulihan Bapak Pendeta Tias, biarlah kasih setiamu yang ada dan Engkau menjadi Allah penyembuh pemulih bagi setiap kondisi dan kehidupan. Kami juga berdoa secara khusus untuk keluarga almarhum Bapak Pendeta Wahyuadi Catur Basuki yang Engkau perkenankan berpulang kepadamu. Biarlah ibu dan anak-anak tetap memiliki kekuatan karena Tuhan yang melayakkan untuk merasakan kekuatan itu. Sehingga ke depan boleh melanjutkan kehidupan berdasarkan kasih dan kuasa-Mu yang dirasakan dalam setiap sisi kehidupan. Sekarang di dalam suasana pandemi yang tidak menentu saat ini, di mana semakin merebak banyak bagian teman, saudara, sesama kami yang terpapar, biarlah kami tak meyakini kasih kuasa Tuhan dan kami memohon berkat kuasa-Mu untuk kebaikan bagi semuanya. Kami tak rindu Engkau segera menghentikan, Engkau segera memulihkan, dan Engkau menolong kami sehingga pandemi ini juga boleh semakin mereda dan menjadi sarana kebaikan bagi setiap komponen bangsa dan negara saat ini. Kalaupun kami harus tetap berhati-hati, waspada, dan kami harus tetap menjaga daya tahan tubuh, kami harus melaksanakan anjuran pemerintah dengan protokol kesehatan, baik memakai masker, menjaga jarak, ataupun hal-hal yang lain, menjauhi kerumunan dan mengurangi bepergian jarak jauh. Biarlah kasih-Mu yang ada, kasih-Mu yang melingkupi setiap kami anggota keluarga Allah yang mengandalkan Tuhan. Program vaksin yang dilaksanakan bersama-sama, biarlah kasih kuasa-Mu menjadi kebaikan bagi kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Namun, biarlah bukan vaksin yang menjadi andalan kami, menjadi penyelamat kami, namun Engkaulah Allah satu-satunya yang berkuasa dan berkenan menyelamatkan hidup kami. Kalaupun saat ini kami masih harus beribadah dari rumah masing-masing dengan panduan secara daring, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Karena bukan bahan daring, bahan peribadahan secara daring ataupun bahan peribadahan secara berkumpul yang menjadi ibadah yang sejati, namun ketika hati kami benar-benar tersungkur di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan kami benar-benar menyembah Yesus, itulah ibadah kami yang sejati dan kami akan merasakan setiap berkat Tuhan. Kami memohon dan berharap kepada-Mu agar di minggu-minggu mendatang kami boleh
kembali berkumpul di tempat ibadah karena kasih kuasa-Mu yang melingkupi dan menaungi kami, dan kami tetap harus menjaga kehidupan semakin baik mewujudkan peribadahan yang sejati kepada Tuhan. Setiap aktivitas kerja jemaat Tuhan dengan segala kondisi dan keadaan di tengah-tengah suasana pandemi, kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang pendidikan, di bidang perbankan, keuangan, di perhotelan, dan semua lini kehidupan, biarlah kasih kuasa-Mu yang nyata bagi setiap jemaat Tuhan. Para adiuswa usia lanjut di dalam mereka menjalani kehidupan setelah purna dari tugas kedinasan secara struktural mereka, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan merasakan kasih setia Tuhan yang menjadi pelindung di dalam setiap sisi kehidupan. Kegiatan organisasi yang dijalani bersama-sama dengan teman-teman lain, biarlah kasih-Mu tetap melindungi segala sesuatunya bagi jemaat Tuhan. Sekarang kami tak berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami di dalam membangun kehidupan kerukunan, toleransi, dan gereja-gereja Tuhan panggil untuk menjadi pionir pembangunan kerukunan dan toleransi tersebut. Para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para medis menjadi garda depan penanganan pandemi, masyarakat seutuhnya dan semua komponen bangsa dan negara kami aturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau menjadi Allah kehidupan bagi semuanya. Itu permohonan dan doa-doa kami hari ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, karena tetap di dalam keterbatasan manusiawi kami seringkali hidup tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Dan ampuni juga dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara, termasuk masyarakat seutuhnya. Hanya di dalam Kristus kami mengaturkan doa yang tiada sempurna saat ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita dari tempat kita masing-masing. Simbol persembahan yang sudah kita persiapkan bisa dikumpulkan pada masing-masing kepala keluarga, dan pada saatnya ketika kita kembali berkumpul beribadah di gereja, bisa dibawa dan diaturkan bersama-sama di dalam peribadahan di gereja. Dan persembahan yang sejati adalah kehidupan kita. Kita mendasari di dalam kitab berpersembahan hari ini dengan bacaan 2 Korintus pasal yang kelima, ayatnya ke-15 yang demikian. 2 Korintus 5 ayat 15. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kita akan bersama-sama mengaturkan persembahan kita dengan dibarengi menyanyikan dari Kidung Jemaat 289. Baitnya pertama, ke-8, dan ke-9. Sekali lagi Kidung Jemaat 289, bait pertama, ke-8, dan ke-9, Tuhan pencipta semesta. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia.
Bapak, Ibu, Saudara, anggota keluarga Allah, sekarang kita bersama mengaturkan persembahan di dalam doa dan dilanjutkan di dalam kita mohon kebijaksanaan menerima sabda hari ini. Saya hantarkan. Ini Tuhan, persembahan hidup kami yang kami lambangkan di dalam rupiah yang boleh kami kumpulkan di tempat kami masing-masing melalui setiap kepala keluarga yang pada saatnya nanti akan kami bawa ke tempat ibadah bersama-sama, dan biarlah persembahan hidup kami yang sejati kami haturkan kepadamu karena kami menyerahkan hidup kami untuk dibimbing, dididik, hidup semakin selaras sesuai dengan kehendak Allah saja. Engkau mengkuduskan, menyucikan simbol persembahan berupa rupiah ini, dan pada saatnya ketika kami menggunakannya untuk kehidupan kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan, Engkau pun berkenan menolong kami untuk kebaikan, penata, kelolaan apa yang kami haturkan kepadamu di dalam persembahan kami. Sekarang bimbingan didikanmu, arahanmu akan kami terima melalui sabda. Ketika kami boleh mempersembahkan hidup kami juga boleh semakin hidup sesuai selaras dengan kehendak-Mu, dan sabda-Mu hari ini menolong kami. Di dalam Kristus kami mempersiapkan diri dan memohon terang kuasa Roh Kudus dan kebijaksanaan untuk menerima sabda. Amin. Ibu, bapak, saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dua bacaan yang akan digunakan menjadi dasar sabda hari ini adalah bacaan pertama dan bacaan yang kedua. Bacaan pertama kita diambil dari kitab 2 Samuel, pasal yang pertama, ayat 1, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 27, dan nanti bacaan kedua dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan ke-15. Terlebih dahulu kita akan memperhatikan dan membaca dari bacaan yang pertama, 2 Samuel pasal yang pertama ayat 1 dilanjutkan 17 sampai dengan 27. Sekali lagi, 2 Samuel pasal yang pertama ayat 1 dilanjutkan 17 sampai dengan 27. Saya akan membacakan, ibu dan bapak dan saudara bisa mengikuti membaca dari tempat masing-masing di dalam hati. Demikian sabda Tuhan. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan, anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab Orang Jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian, sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang.
dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah dalam hidup dan kematiannya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah, karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku, bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata perang. Demikian bacaan yang pertama dari 2 Samuel 1, ayat 1 dilanjutkan 17 sampai dengan 27. Sekarang bersama-sama memperhatikan bacaan kedua dari surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 7 sampai dengan 15. 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Demikian sabda Tuhan. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang, sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikian surat 2 Korintus 8 ayat 7 sampai dengan 15. Ibu bapak, saudara-saudara anggota keluarga Allah, tema ibadah dan perenungan sabda hari ini, ujian keikhlasan. Sekali lagi tema ibadah dan perenungan sabda hari ini, ujian keikhlasan, yang sebenarnya lebih dipusatkan pada ungkapan Rasul Paulus ketika mengingatkan dan menasihati jemaat Korintus tentang Paulus sedang menguji keikhlasan jemaat di Korintus. Ibu bapak saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Ada ungkapan Jawa, jurang gerawah ora mili. Jurang gerawah berarti jurang lebar atau sungai lebar. Sedangkan ora mili berarti tidak mengalir. Peribahasa dalam bahasa Jawa ini menggambarkan tentang yang pertama, orang yang mudah mengumbar janji, hendak memberi sesuatu tetapi biasanya mudah pula mengingkari janjinya. Yang kedua, jurang gerawah ora mili menggambarkan tentang kondisi seseorang yang sangat berkebalikan antara sifat asli dan apa yang dilakukannya di dalam kehidupan. Bila di depan banyak orang, ia mau terlihat dermawan dan suka memberi, tetapi sebenarnya ia sangat pelit. Ia mau memberi kalau di depan banyak orang atau mengharapkan balasan yang lebih besar. Perihal jurang gerawah ora mili, kita bisa melihat kebiasaan selebritis atau pejabat atau siapa saja demi pencitraan dirinya. Menyumbang tak seberapa ke lembaga sosial, tetapi diliputnya besar-besaran seolah-olah ia seorang dermawan yang biasa membantu. Padahal kalau tidak ada yang meliput, tidak ada yang memberitakan, ia pelitnya bukan main. Tentu sikap ini adalah sikap yang tidak baik. Seseorang yang melakukan sesuatu demi popularitasnya tidak akan berguna apa yang dilakukannya. Ibu, bapak, saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam suratnya yang kedua, Rasul Paulus, sesuai dengan bacaan kita hari ini, sedang mengingatkan agar jemaat di Korintus jangan sampai menjadi jurang gerawah ora mili. Rasul Paulus menyatakan bahwa jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat terberkati dan berkelimpahan dalam berbagai kemampuan khusus yang diberikan Allah. Namun, dalam pelayanan kasih atau kemurahan hati perlu untuk ditingkatkan. Di dalam ayat 7 Rasul Paulus menyatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, menunjukkan mereka terberkati dan berkelimpahan. Apa wujudnya berkat dan kelimpahan mereka? Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan di dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Masih ada satu yang perlu ditingkatkan di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Ibu, bapak, saudara, anggota keluarga Allah, apa yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dengan pelayanan kasih atau kemurahan hati? Jemaat di Korintus sebenarnya telah menjadi pionir dengan mengajak dan menjadi yang pertama kali mengumpulkan dana untuk membantu orang-orang percaya di Yudea yang pada saat itu sedang kemiskinan, entah karena apa yang sedang melanda mereka. Tetapi sayangnya hal tersebut
Tidak mereka lakukan dengan kerelaan, mereka melakukan dengan terpaksa. Maka sekalipun mereka telah berjanji akan terus memberikan bantuan sampai jemaat di Yudea terbebas dari beban kemiskinan, namun mereka tidak pernah mewujudkannya lagi. Padahal sebenarnya mereka tetap berkelimpahan, tetapi ketidakrelaan menguasai mereka. Ayat 10 bagian bacaan kedua kita dan ayat 11 memberikan catatan, inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Artinya jemaat di Korintus belum melanjutkan dan belum menyelesaikannya. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Ibu bapak saudara jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin karena mereka merasa tidak diuntungkan atau merasa jasa mereka tidak diperhitungkan, maka mereka menjadi owel atau tidak rela, menjadi gerundel. Atau mungkin juga karena pendapat mereka tidak juga dipakai di dalam kehidupan bersama sebagai jemaat Allah, maka mereka kemudian owel atau tidak rela. Untuk itulah Rasul Paulus menyatakan pada ayat 8 bagian akhir, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Sama seperti tema kita hari ini, ujian keikhlasan. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Ibu bapak saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih. Dalam hal ini, Rasul Paulus menasihati dan mengajak kepada jemaat di Korintus dan sebenarnya juga kepada siapapun termasuk kita, anggota keluarga Allah pada saat ini. Kiranya kalau memberi hendaknya dilakukan dengan keikhlasan. Jangan pernah ada udang di balik batu dengan pemberian. Ajaran dan ajakan untuk ikhlas itu ternyata juga harus dipaksakan oleh masing-masing pribadi. Jangan pernah dipaksa oleh pihak lain ataupun orang lain. Maksudnya adalah hendaklah masing-masing pribadi memaksa dirinya sendiri untuk mewujudkan janji dan pemberiannya dengan ikhlas. Dasarnya adalah keyakinan bahwa Tuhan sebenarnya telah memberi keseimbangan dalam kehidupan bersama. Ayat 14 dan 15 dinyatakan, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Itulah dasar keyakinan yang harus dibangun, tidak hanya oleh jemaat di Korintus, tetapi juga oleh setiap anggota keluarga Allah saat ini. Bahwa Tuhan Allah menciptakan semuanya untuk keseimbangan bagi semua ciptaannya, termasuk semua manusia. Sehingga mestinya tidak patut kalau ada nyanyian yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Karena ada keseimbangan. Yang berkelebihan mencukupkan kekurangan mereka. Anggota keluarga Allah, pada bagian lain kita juga perlu belajar kepada Daud yang mewujudkan dan mengajarkan keikhlasan kepada seluruh rakyat Israel atas peristiwa kematian Saul dan Yonatan.
bagian yang perlu kita pelajari dari Daud. Yang pertama, keikhlasan harus dimulai dari diri sendiri dengan cara membuang keinginan untuk membalas atau mendendam kepada perilaku sesama. Kalau kita mengingat betapa selama ini Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Seperti setidaknya pada persekutuan doa anggota keluarga Allah selama seminggu ini. Saul selalu berusaha untuk membunuh Daud. Sekalipun dibelani oleh Yonatan anak Daud, Daud pun hendak membunuh Yonatan. Jika Daud mendendam, tentu ketika Saul mati tidak akan ditangisinya, melainkan akan disyukurinya. Bukan hanya disyukurke tetapi disyukuri. Tetapi dalam hal ini, Daud tidak melakukannya. Justru Daud mewujudkan nyanyian ratapannya ketika jauh dari rasa dendam di dalam hatinya. Hal itu dilakukan Daud bukan semata-mata karena teringat perjanjiannya dengan Yonatan. Bahwa keturunan Saul lewat Yonatan harus lestari dan keturunan Daud pun harus lestari dan semua di dalam Tuhan. Bukan semata-mata karena itu. Tetapi Daud memang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Saul sebagai raja. Maka di dalam nyanyian ratapan disebutkan Saul dan Yonatan sebagai pahlawan. Keikhlasan harus dimulai dari diri sendiri yang mau membuang rasa balas dendam, ingin membalas. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Daud, karena tidak ada rasa dendam pada diri Daud, maka kemudian Daud tulus di dalam mewujudkan ratapan, nyanyian ratapan kematian atas Saul dan Yonatan. Bahkan di dalam ketulusan itu Daud memerintahkan agar nyanyian ratapan itu dipelajari dan selalu diajarkan secara turun-temurun kepada Bani Yehuda. Yaitu salah satu suku Israel yang menurut garis keturunannya berikutnya nanti lahir Kristus. Itu berarti Bani Yehuda adalah suku atau terah besar dari asal-usul Daud. Anggota keluarga Allah. Sekarang mari kita melanjutkan kehidupan. Dan kehidupan kita ini bagaikan ujian keikhlasan menurut Rasul Paulus tadi. Apapun yang sedang kita hadapi menjadi bagian ujian keikhlasan. Baik dalam hal memberi, ataupun dalam hal melakukan segala aktivitas pekerjaan yang lain. Di setiap bidang pekerjaan yang kita jalani, di pelayanan gereja yang kita geluti. Itu bagian keikhlasan, bagian ujian keikhlasan yang harus kita wujudkan. Bahkan di dalam ketika kita dipanggil untuk memberi kepada siapapun, entah bantuan, entah dukungan apapun. Bahkan juga ujian keikhlasan itu pada setiap peristiwa yang harus kita temui, kita alami. Tatkala ada sesuatu yang kita terima, tidak membuat nyaman bagi kehidupan kita. Entah hanya perkara sepele, cibiran atau gosip dari teman, dari sesama. Atau bahkan sampai ketika kita kehilangan yang kita cintai pun. Kita diajak untuk belajar di dalam ujian keikhlasan. Karena kita semua memiliki dasar keyakinan bahwa Tuhan sebenarnya telah memberi keseimbangan di dalam kehidupan bersama ini. Mari belajar ujian keikhlasan seperti yang disarankan Daud, disarankan oleh Rasul Paulus, dan kita belajar keikhlasan seperti yang diwujudkan oleh Daud. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin.
Ibu, bapak, saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sekarang bersama-sama menaikkan doa akhir ibadah kita dan nanti dilanjutkan dengan bersama-sama nanti mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama dan saya hantarkan terlebih dahulu. Puji syukur dan hormat hanya kepada Tuhan yang hari ini bersabda kepada kami, mengingatkan bahwa kehidupan kami adalah bagian ujian keikhlasan yang harus kami jalani karena kami meyakini Engkau menciptakan segala sesuatu untuk keseimbangan kehidupan bersama. Memang ada hal-hal yang membuat kami bersukacita nyaman ketika ada bagian-bagian dari kebaikan yang kami rasakan, namun ada sesuatu yang juga kami rasakan menjadi tidak nyaman, tidak memuaskan bagi hidup kami ketika ada bagian-bagian yang tidak baik. Kasih kuasa-Mu nyata dan ada di dalam kehidupan kami. Engkau melayakkan kami untuk melanjutkan kehidupan menjadi bagian ujian keikhlasan dan kami mau belajar tulus. Seperti Daud, kami mau belajar ikhlas dengan dasar tidak mendendam pada siapapun yang ada di kehidupan kami. Sekarang kami tak berdoa tentang doa yang Kau ajarkan kepada para murid dengan mengucapkannya bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, bapak, saudara, anggota keluarga Allah yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan terlebih dahulu kita menyanyikan nyanyian pengutusan. Dan melalui nyanyian pengutusan di dalam Kidung Jemaat 379, kita akan saling mengingatkan tentang siapa yang mau dibimbing oleh Tuhan antara satu dengan yang lain. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan kita melalui Kidung Jemaat 379 di dalam bait pertama dan bait yang ketujuh. Sekali lagi Kidung Jemaat 379, bait pertama dan ketujuh yang mau dibimbing oleh Tuhan. Yang mau dibimbing oleh Tuhan dan yang berharap berhenti akan mendapat pertolongan, takkan bisa terpedih. Tuhanlah dasar imannya, bukanlah pasir alasnya. Tetaplah kau di jalan Tuhan, setia dalam tugasmu, dengan berkat yang tak berkurang, dibaruinya hidupmu. Ya
yang kepadanya berserah, tak ditinggalkan olehnya. Ibu bapak saudara anggota keluarga Allah yang terkasih, sekarang kita akan bersama-sama bangkit berdiri dan bersama-sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, di sepanjang zaman, memperbarui menguatkan iman, mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu bapak, saudara, anggota keluarga Allah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang akhirilah ibadah hari ini. Lanjutkanlah kehidupan dengan mewujudkan kehidupan bagai ujian keikhlasan. Kita belajar ikhlas seperti yang diajarkan Rasul Paulus ataupun yang diteladankan oleh Daud. Kita bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tercurah, melingkupi, menaungi, melayakkan setiap jemaat Tuhan, anggota keluarga Allah, mewujudkan kehidupan yang ikhlas karena Tuhan menciptakan semuanya untuk keseimbangan. Amin.